iya. Pernah dengar juga sih, jadi teman-teman foodpreneur nih, jadi salah satu atau beberapa produk jagoan di Indonesia nih ya yang ada di modern market, ini sebetulnya karyanya dari Jacqueline nih. Kalau Oh itu ya, sebutannya mixologist tuh bener nggak sih Jack sebutannya atau profesi apa sih sebutannya? mixologist itu sebenarnya dulu bukan mixologist, cuman kita lebih ke konsultan rasa aja gitu. Jadi kita mengerti rasa, mengerti flavors, mixing dari flavors dan rasa-rasa itu bisa jadinya produk yang enak gitu. Dan memang kita belajar sih, maksudnya cara mixnya, proses ya, food proses sampai bisa menjadi seperti itu tuh gimana. Tapi kalau mixologist tuh lebih ke beverage ya, lebih ke Oh ya, cafe, beverage aja ya. iya lebih lebih ke beverage. Kalau dulu pegang semua, sampai makanan juga semua dipegang. Iya, iya, iya. Oke, sekarang udah jam 4 lebih. Mungkin supaya mempersingkat waktu ya, karena kan di IG Live ini memang waktunya sangat terbatas sekali. Jadi mungkin nanti sebelum dari IG-nya akan terputus, nanti akan saya kasih tahu ke Jacqueline juga supaya bisa kita wrap up dan summary juga ya. Oke, teman-teman Foodpreneur, kita langsung mulai aja. Jadi hari ini adalah hari yang spesial ya, welcome di IG Live-nya Foodies. Memang setiap hari teman-teman nggak usah bosen ya datang ke IG Live-nya Foodies karena nanti sore juga akan ada ya Mas Rex sama Mas Gito yang akan bahas tentang investor dan finance. Jadi di IG Live Foodies ini memang kita dedikasikan nih terutama selama masa pandemik kita mencoba untuk bisa berbagi sebanyak mungkin buat teman-teman pebisnis kuliner di mana aja. Nah, hari ini spesial karena ada teman sekolah saya, kangen banget, udah lama gak ketemu. Iya. Kemarin sempat ketemu di Jakarta. Jadi Jacqueline ini adalah founder dari brand Kokumi yang outletnya juga udah tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia ya. Mungkin Iya. daripada saya yang memperkenalkan, mungkin silakan Jacqueline perkenalkan diri sama mungkin ceritain historisnya di bidang kuliner tuh seperti apa sih ke teman-teman foodpreneur. Halo Foodpreneur, nama saya Jacqueline, saya CEO dan founder dari Kokumi Indonesia. Saat ini Kokumi yang sudah buka ada 49 stores di seluruh Indonesia. Seharusnya April ini sebenarnya udah 67, cuman karena ada COVID, kita pending pembukaan store berikutnya sampai masalah sampai masalah COVID ini lebih better lah kondisinya gitu. Terus apa lagi nih, Steph? Dari dulu kenapa sih adanya di bidang kuliner? Kan dengar-dengar Jack Oh iya, juga kuliahnya ada hubungannya gitu ya. Dan iya. profesinya tuh kayaknya menarik buat diceritain karena waktu dapat cerita kalau ternyata Jack di sana dan punya profesi itu kalau saya kan awam ya. Jadi oh ternyata ada profesi seperti itu ya. Oh iya, Mungkin boleh memang diceritain ke teman-teman yang lain. iya dari sekolah ambil food technology. Memang dari food technology itu sekarang juga udah sekolah lagi ke nutrisi. Memang seumur hidup sih di food lah gitu. Setelah lulus dari food technology bekerja langsung profesional itu memang niche ya. Jadi industrinya niche B2B, lebih ke konsultan rasa, flavors, essence. Terus kita juga mencari tren dan menciptakan tren itu sendiri. Lalu ketika kita meng-create suatu tren, kita biasanya propose ke food industry. Waktu itu kebanyakan sih industrial food dan chain restaurants. Jadi yang mainnya skala besar, lalu kita propose lah ke tren yang kita ciptakan dan rasa-rasa atau essence yang kita ciptakan termasuk mixnya gitu. Nah dari situ 10 tahun lah mungkin ya ada ya, sempat di Singapura pegang regional itu maksudnya Southeast Asia, keliling Southeast Asia juga untuk melihat perkembangan F&B di Southeast Asia, menciptakan tren dan rasa juga untuk mereka. Baru pulang ke Indonesia, lalu ya udah akhirnya memutuskan jadi entrepreneur aja lah, buka Kokumi gitu. Oke, iya. Jadi ternyata itu ada yang bilang tuh jago masak ya Ibu Jack. Sebenarnya jago masak atau jago tasting aja sebenarnya Jack. Awalnya tasting aja sih. Awalnya nggak bisa masak, tasting. Tapi belakangan kan waktu di Singapura hidup sendiri, tinggal sendiri di apartemen harus masak ya. Dan percobaan-percobaan karena ketika kita mau menciptakan suatu tren, kadang kita harus tahu teknis kan.
Jadi bukan cuma dari segi chemical atau dari essence-nya, chemical essence-nya aja, tapi juga aplikasinya gimana nih. Kayak waktu itu dulu pegang baking misalnya. Saya pegang bakery, harus create trend bakery, proses juga harus ngerti. Jadi mau nggak mau kita belajar baking gitu. Salah satunya ya udah akhirnya kita belajar aplikasinya, food prosesnya, penyimpanan kan juga salah satu yang efek. Akhirnya belajar dari situ sampai sekarang jadi hobi aja sih sekarang. Hobi ya. Sekalian masak buat keluarga juga ya. Iya benar. Oke. Dengar-dengar juga selain Kokumi, Jack juga ada bisnis kuliner lain ya. Sekarang apa aja Jack bisnis kulinernya? Sekarang kalau main sih masih Kokumi sih. Yang main masih Kokumi. Yang lain ada Dallas Chicken sama Super Grain. Super Grain itu healthy food, tapi masih tasty. Ya, ya. Oke. Nah, tadi banyak teman-teman food planner yang belum masuk, kita udah ngobrol-ngobrol sekilas nih. Sebenarnya kan banyak obrolan nih kalau lagi masa COVID seperti ini tuh memang impact banget ya ke bisnis kuliner. Terutama kalau misalnya model bisnisnya ini banyak juga yang mirip seperti Kokumi nih, ada di mall ya. Karena kan dengar waktu minggu pertama, minggu kedua, salah satu yang paling kena dampak terbesar itu adalah mereka yang ada di mall kan sebenarnya. Kalau dari Kokumi sendiri, apa aja yang dilakuin selama pandemik ini? Selama pandemik ini dari 49 stores yang kita udah buka, kita buka 35 stores, jadi 14-nya tutup. 14 tutup ini karena kebijakan mall ya, jadi ada masa PSBB, ada beberapa mall yang memutuskan walaupun online delivery atau ojek online aja mereka udah nggak mau lah gitu, jadi ditutup. Nah dari 35 yang bertahan itu ada ruko dan juga ada mall-mall yang masih buka dan masih oke di online delivery. Dari situ kita tetap berjalan, jadi kita memutuskan di Kokumi kita nggak boleh dorman. Maksudnya begini, slowing down di omset itu sudah pasti, omset menurun. Itu sudah pasti karena ini adalah pandemik, tetapi harus ada yang increase di masa pandemik ini, yaitu brand value dan brand equity dari Kokumi. Jadi omset boleh turun, tapi brand nilainya harus naik. Nah itu apa cara yang mesti kita lakukan? Karena terkadang brand value itu adalah financial nilai financial dari suatu brand. Mungkin itu ada efeknya dengan omset ya. Tapi brand equity bukan cuman financial position dari suatu brand, tapi di dalam brand equity itu ada customer loyalty, brand visibility atau awareness. Jadi apa yang diingat customer ketika mendengar misalnya ketika mendengar suatu minuman kekinian, Kokumi itu salah satu nggak jadi number one in mind. Lalu yang ketiga adalah brand association. Brand association itu berarti ada feeling apa yang terasosiasi ketika seseorang mencoba Kokumi. Apakah feelingnya positif, apakah goal dari Kokumi itu sendiri tercapai atau enggak. Nah itu yang akhirnya kita mau tingkatkan di masa pandemik ini gitu, despite dari omset yang memang menurun. Jadi dari manajemen mencoba untuk mencari hal lain yang bisa dikerjain secara optimal ya, kira-kira seperti itu ya di. Dan itu iya pasti brand yang ditingkatin. Kira-kira tahapannya gimana aja sih Jack kalau misalnya oke nih untuk kita mempertahankan sales kan kita udah lakuin nih plan A, plan B, kemudian kita eksekusi semaksimal mungkin. Tapi justru momennya di masa pandemik ini ternyata kan kita bisa doing many things ya di brand. Nah itu apa aja yang kira-kira bisa kita lakukan untuk naikin brand value-nya? Kalau dari saya ini ada pertama ada 2 poin gede dulu ya, 2 poin utama. Ada 2 poin utama itu, yang pertama adalah cash flow. Jadi memang kita mau meningkatkan brand, tapi untuk survive realitinya cash flow memang harus benar. Number one itu sekarang ini yang dicari dari bulan Maret sampai target kita ke Juni, memang yang kita cari itu adalah cash flow yang positif tapi bukan profit. Maksudnya kalau untuk ngejar profit memang ini reality bites ya, memang susah. Pandemik pasti ada penurunan 50% kurang lebih gitu. Karena Kokumi sendiri yang dijual adalah experience. Experience itu berarti store-store-nya lucu, store-store-nya menawarkan magic, store-store-nya menawarkan sesuatu yang berbeda, dan itu kan tidak ada pengunjung di store karena semuanya online. Berarti memang ada penurunan omset, tetapi cash flow harus positif.
Pertama, yang dilakukan 2 poin utama itu, yang pertama berbenah diri secara data dari finance, sistem, analisis, dan itu pakai teknologi ya. Kita semua ada pakai teknologi yang biasanya mungkin sehari-hari operasional kita tuh sibuk dengan expand growth, jadi expanding dan very busy operational ya. Setiap hari kan ada masalah operasional, terus hektik. Ada rencana growing dan expand. Tetapi sekarang karena expand tidak ada, di hold, growing juga di hold, tertunda, sehingga kita punya lebih banyak waktu untuk berbenah diri melihat data yang sudah terjadi di masa lalu dan masa sekarang. Data itu adalah data finance, sistem, efisiensi, produksi, dan itu kita benahin datanya untuk sebagai bekal kita di masa depan, brand equity dan brand value-nya mau dinaikin ke arah mana. Lalu yang kedua dari brand equity dan brand value, kalau kita udah tahu data kita, karena data ini penting ya, tanpa data kita hanya seseorang yang punya opini, tetapi itu bukan logik gitu ya. Jadi just another person with another opinion. So we need data. Dari data yang sudah diolah dan dianalisis, kita mau meningkatkan brand value dan brand equity. Yaitu dari apa yang bisa kita lakukan sekarang, sosmed. Peningkatan sosmed tuh, pemakaian sosmed itu naik banget. Nah, berarti dari sosmed harus jalan. Lalu experience-nya Kokumi, apakah hanya bisa ditawarkan dari orang yang pergi ke store baru merasakan experience itu atau enggak? Atau kita bisa menawarkan experience happiness, magical, miracle, positive feeling, tanpa mereka harus pergi ke store. Itu yang kedua. Ketiga, customer engagement tetap harus jalan, dan yang keempat adalah stay relevant. Itu sih, itu yang strategi yang kita mau kembangin di Kokumi. Dan yang berikutnya ada 5 poin lagi sebenarnya dari boleh lanjut. Nah, oh iya, tapi sebenarnya ada sesuatu yang menarik banget, karena dari kemarin kan memang bahasan tentang apa yang harus dilakukan bisnis di dalam COVID-19 ini banyak banget lah bahasannya. Tapi ini sesuatu yang baru banget nih, dimana ternyata di momen-momen seperti ini, itu justru kita punya lebih banyak waktu untuk analisis data kita ya. Iya, Karena yang pasti biasanya nggak kepegang. Biasanya untuk analisis kalau lagi data, laporan keuangan, iya. Benar. Oke, itu benar-benar satu note yang menarik dan inspirasi yang baru banget nih. Boleh Jack, silakan diteruskan tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya, kalau tadi saya bilang analisis data tuh, pertama laporan keuangan. Itu akhirnya kita bisa analisis, ada black holes nggak, ada kebocoran nggak, laporan gudang, stok opnam, dan sistem gudang, apakah ada yang bisa dibetulin. Lalu ada juga analisis data monitoring, karena kita sekarang enak ya berbisnis F&B, sekarang kita POS-nya murah dan teknologinya bisa terpusat. Jadi dari pusat kita bisa tarik POS di setiap store, apa sih top 10 kita dan apa top 10 terendah dan tertinggi. Yang terendah yang barang-barangnya cuma jadi aset mati, yaitu di kill aja. Yang tertinggi bisa nggak kita mix dari top 10 tertinggi ini, di mix kreativitas menjadi rasa baru, tapi hanya dengan bahan baku yang sama, sehingga ada efisiensi. Beli bahan baku ke supplier juga bisa lebih murah karena volumenya meningkat, dan rasa itu yang disukai oleh konsumen gitu. Itu salah satu yang biasanya di hari-hari biasa kita sibuk dengan expand growth lah ya, dan operasional yang ada aja masalahnya ya, customer komplain kita harus lakukan, nanti toko ada aja rusak WC lah apalah gitu ya. Jadi itu yang dulu nggak kepegang, sekarang jadi lebih kepegang. Ya. Kalau tadi sempat ada pertanyaan dulu ya Jack ya. Tadi sempat ada mention tuh teknologi ya. Itu contohnya tuh seperti apa sih? Kalau saya sekarang pakainya POS ya. Sebut merek boleh nih apa enggak ya? Saya bebas. Saya pakai POS sih Moka, memang temen juga gitu ya. Dari Moka kan ya gampang ya, murah juga gitu. Terus ya kita tarik terpusat aja, bisa dianalisis di pusat lah. Dari semua store kan kelihatan, dia grafiknya kelihatan, berapa jumlah cup yang terjual, demografi kelihatan loh di Jogja misalnya, atau di Sulawesi sama di Pulau Jawa, itu tuh top 10-nya sama, itu kelihatan gitu. Jadi dari situ ketika kita mau mengeluarkan produk baru atau inovasi baru, kita analisis data dulu, yang kita keluarkan produk yang akan disukai oleh konsumen. Kalau konsumen tidak suka asam ya jangan keluarin yang asam gitu misalnya ya. Ya. Jadi sebenarnya teknologinya nggak yang advance banget, tapi adalah justru kadang-kadang simple yang
punya POS, tapi satu dia nggak tahu fitur dalamnya bisa apa aja. Oh Kemudian nggak iya, pernah pakai juga ya fitur itu. benar. Jadi nah Itu ini memang buat harus. teman-teman menarik, menarik, menarik. Sekarang kita punya lebih banyak waktu untuk ngulik di sana ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya apa lagi Jack untuk data yang dibaca atau tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya, kan tadi kan setelah kita berbenah data, kita mau ningkatin nih brand value sama brand equity kita. Lalu apa yang harus kita lakukan nih untuk ningkatin? Kan harus ada step-step applicable-nya. Nah, kalau step-step applicable-nya, yang pertama nih ada 5 step lagi. Jadi yang pertama, what's the purpose of your brand? Jadi ketika kita menciptakan suatu produk atau F&B bisnis, brand ini harus jelas identitasnya. Brand ini akan menawarkan produk atau brand ini menawarkan intangible value selain produk. Contoh brand yang asosiasinya sangat kuat dengan produk itu the best ramen, the best burger, the best chicken. Itu asosiasinya sangat kuat dengan produk. Produk itu harus enak banget dan sampai kepada preference lidah market. Dan yang kita jual adalah produk gitu. Jadi memang challenge-nya akan berbeda dengan brand yang menawarkan experience. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Itu tergantung dari calling masing-masing dan talent masing-masing. Kalau talent kita di produk, ya kita kuatin produk kita. Nah kalau Kokumi, kebetulan kalau kita ngomongin Kokumi, Kokumi itu adalah brand yang asosiasinya ke intangible value atau yang ditawarkan adalah konsep, happiness, experience, and memories, good memories. Jadi we wanna be in every customer memories, sharing good memories, experience, and a life journey. Jadi lebih ke intangible value ini. Nah yang penting itu baik brand yang asosiasinya sangat kuat dengan produk maupun brand yang asosiasinya kuat dengan experience. Yang penting adalah brand itu harus punya personality yang kuat. Sehingga walaupun ada competitive price dari kompetitor, ada anak buah yang diambil, resep yang tercuri, tapi brand itu tidak mati dan tetap berkembang. Karena semua orang bisa curi resep, bisa jatuhin harga, semua orang bisa curi anak buah, semua orang bisa tiru sistem atau copycat kita. Tetapi personality kita tuh tidak akan bisa ditiru gitu. Saya bisa tiru nih, Stephanie punya baju, semua potongan rambut. Tetapi personality and story-nya Stephanie, saya nggak bisa tiru. Nah itu yang dikuatkan adalah story dan personality itu. Dari itu step nomor 1 sih. Jadi what's the purpose of your brand? You have to find your own identity, your own personality, and your own story. Because itu yang tidak akan bisa diambil oleh orang. Gitu. Itu Ya, step nomor 1 sih. Mau ada pertanyaan dulu apa mau lanjut, Steph? Lanjut dulu. Lanjut dulu Pertanyaannya ya. udah banyak dari teman-teman dan dari saya. Lanjut dulu. Pertama, Terus yang purpose of the brand. ya, jadi harus jelas dulu dari kitanya personality mesti jelas, identity kita jelas. Lalu yang kedua, setelah kita tahu brand kita apa, dari situ ada strategi yang berbeda yang dikembangkan di COVID, di masa-masa pandemi COVID ini. Nah, kalau Kokumi itu kan dia mau jualnya experience ya. Terus sebenarnya Kokumi ketika diciptakan itu kita mau buat itu menjadi brand fanatics. Maksudnya brand fanatics tuh seperti Starbucks, Apple, itu brand fanatics. Apple itu yang dia jual adalah inovasi. Asosiasinya dengan Apple inovasi. Microsoft itu function. Starbucks itu lifestyle. Tapi semua ada brand fanaticsnya masing-masing gitu. Jadi kadang-kadang saya pengen beli handphone, saya beli aja Apple, walaupun saya tahu Android itu sebenarnya lebih berguna buat saya gitu. Tapi saya udah fanatik banget sama Apple ya, saya belinya Apple. Nah itu yang mau dicapai brand Kokumi. Jadi dari segi rasa pasti banyak minuman kekinian lain yang sangat kompetitif dari segi rasa. Tapi yang mau diciptakan adalah bagaimana menciptakan brand fanatics sampai menjadi top in mind dan ada asosiasi positive feeling, happiness feeling, magical feelings. Ketika saya minum Kokumi, saya feeling magic. Ketika saya minum Kokumi, saya feel happy. Saya share good memories with my friends and my family. Tapi kalau saya minum minuman yang lain, nggak ada asosiasi magic, nggak ada miracle gitu loh. Itu salah satu contoh ya yang mau kita kembangin. Lalu itu step dari situ kita ngelihat ada berkaitan dengan 2 step yang lain gitu. Seperti step operasional. Operasional kan sekarang berjalannya dengan berhemat. Jadi dengan berhemat. Jadi kita nggak expand, di hold expandnya, growing juga di expand, lalu operasional berjalan itu dengan menjual moving stock yang ada di gudang. Jadi aset kita di gudang yang biasanya kita ada buffer stock sampai 3-4 bulan ke depan, itu kita keluarin dulu. Jadi dengan barang-barang yang ada di gudang operasional kita keluar, pembelian atau purchasing unnecessary semua di hold,
sehingga kita berhemat lebih ke running stock. Tapi kita marketing tetap jalan. Jadi pembelian purchasing budgetnya diminimalisasi, budget-budget lain yang tidak perlu untuk operasional diminimalisasi, tapi marketing saya nggak mau minimal. Karena this is the time for marketing. This is the time to increase my brand value and my brand equity with marketing. Gitu. Jadi omset operasional boleh ke hold, tapi marketing, brand value dan brand equity harus naik. Jadi dari budget yang ada itu, marketing kadang-kadang butuh inovasi loh. Jadi butuh ada promosi produk baru, butuh inovasi gitu kan. Tapi inovasi itu tidak dengan menggunakan bahan baku yang kita beli baru. Walaupun sebenarnya itu udah ada di bank data kita nih. Misalnya saya mau keluarin kokumi kurma gitu. Sebenarnya udah ada di bank data nih. Tapi akhirnya nggak bisa ke hold gitu. Karena berarti saya mesti beli. Kan beli itu ada MOQ ya, the minimum quantity gitu kan. Beli kan nggak bisa, saya beli deh 10 kilo dulu, gitu nggak bisa gitu, langsung 500 kilo misalnya. Nah itu akan mempengaruhi cash flow kita akan macet. Sedangkan sekarang keadaannya cash flow nggak boleh macet gitu kan, malah cash flow mesti positif running terus. Akhirnya saya nggak jadi keluarin inovasi-inovasi yang membutuhkan membeli produk baru. Tetapi inovasi itu dilakukan dengan memixing dengan apa yang kita punya. So we do what we can do best with what we have in our hands right now. Kalau kita sekarang ada mango sama strawberry misalnya, udah ada di stok nih, udah lama. Ya udahlah campurin, coba enak gak? Terus kita bikin nama yang inovasi, tropical lah, atau kita kasih nama sunset or sunrise gitu. Jadi kita do what we can do best dengan moving stock yang ada di kita. Nah ini menarik nih, berarti sebetulnya walaupun dalam masa pandemik itu bukan berarti kita nggak launching produk baru ya? Enggak, tetap inovasi harus jalan. Kalau enggak, company akan dalam keadaan dorman dan mati gitu. Sedangkan kita maunya kan kita tetap the show must go on, marketing tetap mesti tinggi, tapi ya pakai aja dengan moving stock kita. Kuncinya adalah dengan bahan baku yang sudah ada ya. Iya, tapi itu butuh creativity banget sih. Memang butuh creativity. Benar-benar. Nah, sebelum terlalu jauh nih, jadi tadi ada yang menarik ya. Jadi ada istilah brand fanatik. Pasti dari semua yang punya bisnis kuliner tuh pasti pengen punya goal bahwa mereka punya orang-orang ya udah di tingkatan brand loyalty ya sebetulnya, di mana mereka akan membela si brand itu sendiri. Nah, gimana sih sebenarnya cara membangun orang-orang atau langkah-langkah seperti apa tuh supaya si brand fanatik ini tuh muncul gitu? Brand fanatik muncul kalau target marketnya tercapai. Jadi yang pertama itu kalau saya bukan penganut bisnis mesti nekat gitu, bukan ya. Karena saya orangnya lebih ke gimana ya, harus analisis data, harus lihat ada experience, ada knowledge. Jadi target market itu, misalnya target marketnya Kokumi itu adalah Gen Z dan millennials. Berarti brand itu akan bisa menjadi brand fanatics kalau memang itu bisa touch the heart of Gen Z and millennials. Tapi kalau target market saya minuman-minuman untuk orang umur di atas 40-an, tapi saya bikinnya unicorn ya, itu kan nyambung secara feelingnya aja udah nggak nyambung gitu kan. Nah jadi ya lebih ke itu sih, lebih target marketnya jelas dengan yang kita create brandnya. Dan brand itu target marketnya apa? Kelasnya kan ada A, B, C, D gitu. Kalau saya pengennya brand saya cool, tapi saya pakai bahasa-bahasa yang nggak cool gitu, itu kan juga nggak sesuai gitu. Jadi kalau saya pengen brand saya tuh terlihat cool, prestigious, ya saya sesuaikan logo, bahasa, tagline, maupun social media marketing yang sesuai gitu. Itu ke strategi bisnis berikutnya, strategi marketing seperti membuat YouTube video, do strategi collaboration, relevansi, itu akan bisa menjadi brand fanatik kalau itu sesuai dengan target market dan goal yang mau dicapai itu. Coolness-nya ada nggak? Atau goalnya bukan coolness, goalnya saya pengennya saya affordable. Misalnya ayam geprek apa, itu goalnya affordable. Bisa nggak saya jadi brand fanatics ayam geprek? Bisa. Saya tuh makan ayam geprek tuh cuman, saya nggak sebut merek ya,